got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it come. I got 3 whole thoughts on the block, bitches on the line, 80 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yitno Master, tetap di channel saya Yitno Master Media. Pada kesempatan ini akan saya bagikan judul dengan konsentrasi tentang bagaimana cara menghadapi perundungan digital dengan elegan. Tetap di channel kami, channel yang memberikan strategi pembelajaran dan pengembangan diri. Pernahkah ketika sedang santai sore-sore, tiba-tiba telepon genggam Anda bergetar terus-menerus? Pas dibuka, ternyata grup WhatsApp keluarga, grup alumni, atau grup kantor lagi ramai sekali. Dan yang membuat jantung Anda rasanya mau copot, ternyata mereka sedang membicarakan Anda. Nama baik Anda dijatuhkan, disindir, atau dituduh yang tidak-tidak di depan seluruh anggota grup. Rasanya pasti campur aduk, marah, malu, sedih, dan tangan rasanya gemetar ingin langsung membalas pakai huruf besar semua. Reaksi itu sangat manusiawi. Masalahnya urusan harga diri zaman sekarang sudah pindah dari dunia nyata ke dalam layar mini tersebut. Nah, video kali ini kita tidak akan belajar cara balas dendam yang kekanak-kanakan. Kita akan membahas satu keterampilan hidup yang penting tapi jarang dibahas, tentang bagaimana menghadapi sindiran di dunia digital dengan tetap tenang dan tetap menjaga harga diri Anda. Mengapa kalau disindir di grup WA itu rasanya lebih menyakitkan daripada diomongkan langsung? Tentu ada 2 alasan utama. Yang pertama, karena disaksikan banyak orang. Kalau Anda dijelek-jelekan di depan 2 orang, malunya hanya di depan 2 orang. Tapi kalau di grup WA yang isinya ratusan orang, rasanya seperti dipermalukan di tengah lapangan. Semua orang melihat, meskipun sebagian besar anggota grup itu memilih diam dan hanya jadi penonton. Yang kedua, tulisan itu tidak ada nadanya. Tulisan seperti, maksud Anda apa ya? Bisa dibaca dengan nada santai, tapi bisa juga diartikan sebagai ajakan bertengkar. Celakanya, kalau hati kita sedang panas, kita cenderung membaca tulisan orang lain dengan nada yang paling galak. Akibatnya, kita langsung tersulut dan ingin menyerang balik saat itu juga. Lalu, apa yang harus kita lakukan kalau nama kita mulai dijatuhkan? Ini langkah pertamanya. Gunakan aturan jeda 10 menit. Begitu Anda melihat tulisan yang menyakitkan itu, jangan langsung membalas. Taruh telepon genggam Anda, tarik nafas dalam-dalam, lalu berjalanlah menjauh selama 10 menit. Kenapa? Karena saat kita sedang marah, pikiran sehat kita sedang tertutup oleh emosi. Balasan yang diketik saat itu juga, atau saat hati sedang panas, hampir pasti akan membuat posisi kita terlihat salah di mata orang lain. Ingat prinsip ini, siapa yang paling tenang, dialah yang akan memegang kendali. Sambil menunggu hati Anda tentram, lakukan langkah kedua, yaitu amankan tangkap layar atau screenshot. Sebelum Anda membalas atau sebelum orang tersebut menghapus pesannya, segera simpan gambar obrolan tersebut secara utuh. Ini bukan untuk dipaksa atau digunakan menyerang balik sekarang, melainkan sebagai bukti yang sah jika suatu saat diperlukan. Di dunia digital, bukti tertulis adalah segalanya. Simpan saja dulu dengan tenang, tidak perlu disebarkan kemana-mana. Sekarang, setelah emosi Anda sudah reda atau bukti sudah aman, bagaimana cara membalasnya? Disinilah ujian kedewasaan kita. Kita punya 2 pilihan cara tergantung keadaannya. Cara yang pertama, membalas dengan terbuka di grup, tapi singkat.
Ini dipakai kalau tuduhannya menyangkut urusan pekerjaan atau salah paham biasa. Rumusnya singkat, jelas, bicara fakta, dan ajak bicara berdua saja. Jangan ketik seperti ini. Maksud Anda apa ya menjelek-jelekan saya? Berkaca dulu dong. Tolong punya sopan santun sedikit. Kalau Anda ketik seperti itu, Anda kalah karena Anda terpancing emosi. Coba ganti dengan kalimat yang lebih tertata. Seperti, terima kasih atas masukannya Bapak Ibu, tag namanya. Terkait hal yang disampaikan, tampaknya ada informasi yang kurang tepat. Agar tidak mengganggu kenyamanan anggota grup yang lain, mari kita selesaikan hal ini secara pribadi, lewat pesan langsung, dan terima kasih. Kalimat seperti itu sangat ampuh. Anda terlihat sangat dewasa, menghargai orang lain di grup, dan langsung menutup kesempatan orang tersebut untuk cari panggung. Dia tidak bisa berkutik lagi di dalam grup. Cara yang kedua, abaikan saja kalau yang menjatuhkan Anda itu memang dasarnya suka mencari keributan atau cuma menyebarkan gosip murahan. Tanggapan terbaik adalah tidak menanggapinya sama sekali. Orang yang suka menjatuhkan orang lain itu sangat butuh reaksi Anda. Ketika Anda dalam diam atau ketika Anda mendiamkan dan mengabaikannya, mereka akan merasa tidak berarti dengan sendirinya. Teman-teman semua, cara kita menghadapi masalah di WhatsApp ini bukan cuma soal menang atau kalah dalam berargumen, namun tentang bagaimana orang lain menilai kepribadian kita dalam jangka panjang. Percayalah, anggota grup yang lain itu juga tidak buta. Mereka memperhatikan ketika ada orang yang menyerang Anda dengan kasar, lalu Anda membalasnya dengan sangat tenang dan sopan, secara otomatis nilai kepemimpinan dan kedewasaan Anda akan naik berkali-kali lipat di mata mereka. Sebaliknya, orang yang menyerang Anda justru akan malu sendiri karena mereka sedang memamerkan sifat buruk mereka di depan umum. Jadi, jangan biarkan ketikan orang lain menurunkan kelas dan kualitas Anda. Menjaga nama baik di zaman sekarang memang tidak mudah, tapi kendali penuh ada di tangan Anda, bukan di jempol orang lain. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat atau punya cerita yang serupa tentang bagaimana cara Anda menghadapi masalah di grup WhatsApp, mari berbagi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like, bagikan video ini pada teman atau keluarga yang mungkin sedang menghadapi masalah yang sama. Dan ikuti terus ya saluran ini untuk tips kehidupan sehari-hari lainnya. Saya Suyet Nomasdar, mari tetap bijak dalam berkomunikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time, when you call, I got 300,000.